Hmm, Ya, udah. record. Nah, ntar tinggal share. Oh Tahu ini share udah di screen kan? gimana share screen deh? Masih nyala.
Kita tunggu dulu 5 menit untuk menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Oke, sudah ada yang bergabung, Kak Fatika. Apakah suara saya terdengar nggak di sini? Suara saya jelas? Apa nggak, apa kurang jelas? Apa kurang?
Karena di sini udah jam 20 lewat 7, kita bisa mulai sekarang saja ya, karena takutnya semakin malam dan teman-teman juga kemalaman pasti saya juga. Oke, kita mulai. Di sini sudah bergabung 7 orang ya, benar? Oke, teman-teman di sini bisa nggak? Kalau di saya jam benar. Jadi pasti beda 1 jam dari WIB ya. Berarti bukan dari Pulau Jawa Sumatera pasti ya. Benar atau enggak? Karena kasihan juga yang di sana udah jam 9, pasti ya ada saya dari Lombok. Oke. Oke, kita mulai saja ya, karena di sini kalau kita menunggu kasihan juga teman-teman yang sudah bergabung. Kita yaping-yaping aja dulu sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Pastinya di sini teman-teman juga belum kenal dengan saya, uh, karena wajah saya baru ya. Teman-teman di sini bisa nggak on cam atau on mic, biar saya yapingnya tidak krik-krik gitu. Kita yaping-yaping bareng aja di sini. Kita awali dengan sesi perkenalan dulu. Boleh teman-teman di sini on mic dulu. Siapa tahu kita seumuran. Malam kakak, Halo, selamat malam. halo Dengan siapa malam ya? dengan Davin toh. Davin yang dari Lombok, benar? Yo, saya dari Lombok. Oke, dari Lombok. Kebetulan teman saya juga banyak yang dari Lombok. Hmm, banyak. Banyak yang berkuliah di Jogja. Ya, saya dapat rekomendasi dari Sapu kakak untuk ikut bimbel di Di ini Panara. di Panara toh. Ya, saya ikut Hmm, saja. iya. Kalau dengan saya kita yaping-yaping aja dulu di sini ya. Kita seru-seruan bareng. Baru teman-teman yang lain ini kenapa terada yang on mic? Iya teman-teman, nggak apa-apa on mic saja kalau memang nggak bisa on kamera. Malam, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Davin Aliazie from Lombok. I'm 18 years old, Oh, berapa? 18 tahun. Oh, 18 tahun. Berarti baru lulus SMA. Ya, baru lulus SMA. Oke. Berarti kita seumuran. Terada kakak ini umur-umur 20 ini. 20, 21, 25. She's Tebak-tebak. 30, 24. 24. Hmm, 24. Oke. Oke, ini teman-teman yang lain sudah bergabung. Ada Puri Cinta, ada Rangga. Ini kemana ini? Ada Arsyil. Ini teman-teman ini yang paket 3 bulan semua kah? Rata kah? Iya ini, teman-teman. Ini yang masuk eh, apa namanya karantina kah? Ini belum ada karantina di sini. Belum diadakan karantina, tak? Ah, saya program karantina 3 bulan kak. Oh, 3 bulan. Yo. Oh ini berarti ini campur semua. Campur. Oh, saya kira sama ini yang karantina karantina saja. Campur. Oke. Di sini pasti eh, belum kenal dengan saya ya. Perkenalkan, Of nama saya course.
Perkenalkan, nama saya Nurma Yuliana. Saya asisten pengajar baru. Oke, saya di sini first time ya sebenarnya mau menyampaikan drilling benar pada malam hari ini. Saya mau bertanya dulu sama teman-teman di sini. Tadi sebelumnya di grup sudah diinformasikan untuk menyiapkan dua device ya? Saya belum masuk grup. Oh belum. Kira-kira ada device lain selain yang dipakai untuk Zoom? Ada. Oke, boleh disiapkan. Teman-teman yang lain belum menyiapkan device. Dua device, yang satu untuk Zoom, yang satu untuk hmm, game. Coba di komen di chat. Mungkin Sudah teman-teman ada ini yang gabung ada habis itu dua pindah. device atau belum? Coba komen yang sudah dan belum. Kak Sori nanya, berarti Nah, yang Zoom ini untuk yang member apa? Saya lupa member sebentar. gimana? Belum, yang belum silahkan cari device lain ya teman-teman. Jadi kita menggunakan dua device, satu device untuk Zoom, satu device untuk game. Ada game. Oke, saya tunggu. Jika sudah, boleh komen teman-teman biar kita langsung mulai. Saya harap teman-teman di sini semua mengikuti game karena game tersebut em, berisi soal ya yang pasti. Jadi nanti teman-teman mengisi soal lewat game tersebut. Sebelumnya di sini teman-teman sudah pernah menggunakan game permainan soal seperti Kahoot atau Quizzes belum? Ya, sudah Kak. Gimana? Sudah Kak, sudah pernah juga sebelumnya main kuis Kak. Cuman di pembelajaran matematika Kak. Tapi sudah pernah ya. Eh, Kira-kira sudah tahu gambarannya kan? Siap belum Kak? Boleh, boleh Siap belum disiapkan. Kak? Siap belum. Harus pakai siap ya. Siap. Kamu boleh disiapkan dulu device-nya. Boleh disiapkan device-nya dulu, Rangga. HP, HP atau laptop biar bisa scan barcode nantinya. Rangga sudah menyiapkan device-nya belum? Dan Fashal sudah apa belum? Jika sudah, boleh komen dan belum, boleh komen kendalanya apa. Nah, komen ya teman-teman. Biar kita cepat mulai karena ini udah semakin malam. Sudah, oke. Sudah berarti sudah siap ya. Kita mulai gamenya.
Saya share screen dulu buat sorry. Teman-teman di sini udah ini belum share screen belum? Saya belum ya? Share screen-nya gimana? Share Iya, yang mana? yang yang mana? Ya udah share ini. Ya, share dulu. Terus buka di aplikasi. Oke. Udah kelihatan belum teman-teman di sini saya share screen-nya? Davin udah masuk belum? Sudah, sudah. Mana Davin? Ya udah pembelajaran ini Davin. Sudah. Ya, langsung saja Mas. Cek dulu di audiensnya. Udah terdengar atau belum? Terdengar atau tidak? Cara membesarkannya gimana sih Mas? Mas tolong Mas. Pamit aja. Oh, Udah on oh, nih. ini terus ini cek sini. Oh, ini ada panahnya kan? Ini. Ada panah kecil. Terus? Nah udah. Udah. Ini saya kecil. Hmm. Oh, kamu share screen-nya ini. Kok sepi banget sih Arsil? Ada 8. Baik banget ada 8. Karena mereka tidak mau ketemu aku kayaknya. Udah mulai. Udah jam. Sudah. Nah, teman-teman di sini udah bisa share screen belum saya? Boleh teman-teman komen dulu di booth, di chat. Kalau sudah, belum, Sudah, belum. Kak. Oke, sudah. Udah aman. Oke. Ending. Ini jaringannya subhanallah sekali. Beda tempatnya koordinasi itu kecuali baru instruksi perintah itu sebenarnya kalau lebih loadingnya lama banget ya. Loadingnya lama banget. Memuat. Ya Allah, cepatlah. Jangan pakai mas, lagunya. Kemudian Bisa. sambil loading. Seharusnya bisa. Kok nggak bisa dia ya?
Sweet. Kenapa ini? Wah, susah banget. Oh, bisa, guys. Hmm, di atas udah saya ya. Oh, nanti ya. Kenapa mbakku? Aman? Aman, jaringan aja yang Masya Allah. Ini jaringan. Pakai mana plus? Sudah. Susah sekali ya. Masya Allah. Sudah dulu. Kenapa dia? Hmm. Cuma saja diriku bila itu. Sorry, guys. Sorry guys, jaringannya memang susah banget. Aman, bener. Jaringan Bisa. susah. Jadi teman-teman di sini untuk scan barcode yang ada di layar untuk biar bisa kita mulai langsung. Sudah belum? Susah banget. Aku kembalinya di sini. Sumpah. Hmm.
Baru yang gabung satu peserta, yang lain di mana? Baru Davin. Yang lain kemana? Yang lain belum bergabung loh. Kemana yang lain? Iya, baru satu Di sini Kak bisa peserta. lihat barcode-nya nggak Kak? Soalnya tadi saya keluar tadi Kak, jaringan laptop saya tadi. Bisa lihat barcode-nya nggak Kak? Jaringan. Ini jaringannya susah. Susah banget. Oke, kita langsung aja deh. Halo, halo. Ngelek kah? Eh,
Oh iya, sorry. WhatsApp ini. Oh, teman-teman, maaf sebelumnya kita udah tertunda banyak waktu. Kita hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengerjakan drilling pada malam hari ini. Drilling pada malam hari ini bisa teman-teman lihat yang udah saya share screen. Di situ ada teks paragraf. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf pertama. Jadi teman-teman tidak perlu membaca semua paragraf yang ada di sini. Teman-teman langsung saja membaca paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini ya teman-teman bisa dilihat. Oke, teman-teman bisa menjawab terlebih dahulu. Boleh di chat. Yang A, yang B, atau yang C. Oke. Oke, langsung saja ya. Kenapa di pertanyaan pertama ini jawabannya yang benar itu adalah B? Kenapa B? Jadi, jawaban yang paling benar karena yang B adalah pertanyaan yang paling sesuai dengan sisi pertama. Di sini yang B, bagaimana sikap insan pers terhadap rencana munculnya kembali lembaga legalis. Ya, kita baca dulu ya. Ini sebenarnya lembaga B berjalan legislatif pers nasional kembali menghantui pers Indonesia. Beberapa kali mengakui telah menerima draft perubahan UU pers yang bernama pengaturan melalui Bible. Ketakutan akan kembalinya regulasi menyebabkan kebijakan memiliki tempat perubahan yang berbeda. Pembuka pilihan untuk kembali membentuk kegiatan yang sama yang berintegrasi menjadi digital dalam kembali bekerja yang sebenarnya masih dalam tataran itu menjadi pengawasan. Nah, bagiannya adalah bagaimana sikapnya. Sikapnya itu penolakan ya. Penjelasannya yaitu yang bisa dibaca dalam paragraf pertanyaan terdapat keterangan mengenai bagaimana sikap insan pers yang menolak terhadap nasional Rusia kembali mengeluarkan Inggris walaupun sebenarnya pertanyaan untuk kali ini tidak bisa perhatian. Yang kedua, mengapa insan pers punya ujian hak atas kebebasan informasi menurut lembaga dari dihidupkan kembali? Jawaban yang tepat adalah karena ini disini untuk menjawab terlebih dahulu kira-kira jawaban mana yang paling benar dan informasi yang teman-teman bisa sudah menjawab ya teman-teman di sini untuk menyamakan bisa menurut kalian ada jawaban yang paling benar kan tahu jawaban yang paling benar oke jawaban yang paling benar untuk yang kedua C ya teman-teman. Lembaga beredar dikhawatirkan akan masuk aktivitas dalam pers dan lagi kerja dalam pemberitaan. Nah, seperti itu.
Kenapa seperti itu? Karena akan menghambat aktivitas insan pers. Mengapa ikan pelajar pegiat hak atas kebebasan menolak menjaga berada di ruang kembali? Itu karena akan menghambat kreativitas insan pers. Seperti itu penjelasannya. Perhatikan paragraf kedua penjelasan tersebut dikembangkan alasan pers yang biasa atas kebebasan bisa menolak menjaga PD dan kembali karena diharapkan oleh mungkin kreativitas menjaga pers dan dilakukan pemerintahan. Ini tentu ada yang membuatnya terlebih dahulu boleh. Kalau dalam ada yang kita akan lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Menyatakan yang sesuai dengan paragraf kedua. Apa sih isi dari paragraf kedua? Bagian dari bahasa karena kenapa Allah penjelasannya pada paragraf kedua diungkapkan bahwa cara di luar kembali lembaga legal tentang insentif dan pekerjaan hak atas kebebasan informasi. Jadi kan harusnya sekarang kan dia masih akui dan itu sangat pas menurut maka aku ya ini langsung bagi mau jalan itu kak tidak ada satu pun sama jasa tidak informasi negeri ini yang berada di depan ternyata sesuai sesuainya sih jalannya pada yang awal ya teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya kembali boleh atau mau menambah pertanyaan kenapa pertanyaan yang paling sesuai dengan ini soalnya itu klik di bawah kita terus terus ini mau desktop tentang seperti biasanya ada yang mau bertanya atau belum? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Yang lainnya apa nih? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Izin Kak, suaranya nggak kedengeran Kak. Oh iya, apakah suaranya terlalu kecil? Apa gimana? Apa kurang? Bagaimana? Ini udah kedengeran belum? Udah kedengeran belum? Gimana? Udah kedengeran belum suaranya? Oke. Kenapa nggak tadi bilang guys? Udah kedengaran dari suara saya. Udah kedengaran belum? Oke, kalau tidak ada yang mau lanjut ya. Soal nomor 4. Kesimpulan arsitek tersebut adalah ini sudah terlihat sejarahnya isu munculnya lembaga radio di era Kampus akan ditolak karena menolak eksistensi insan pers. Kenapa? Kenapa itu terdapat pada kalimat yang mana
Ini dilihat. Ini teman-teman. Eksistensi lembaga berdiri dilakukan menurut peluang bagi kekuasaan untuk secara diskredit menghentikan operasi lembaga pers. Oke, pertanyaannya coba dibaca dulu. Kesimpulan yang dapat diambil dari wacana tersebut adalah isu munculnya lembaga beredar di era kebebasan pers akan ditolak karena menghambat eksistensi lembaga beredar dikhawatirkan berpeluang kebebasan untuk secara diskredit. Kita bahas apa itu diskredit. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak diskredit itu apa? Suara saya jelas nggak? Apa terlalu kecil? Saat ini berfull. Dulu suara saya jelas. Oke. Lanjut ya. Oke, waktu diskredit. Apa kayak kalian pasti seperti familiar tapi bingung itu artinya apa ya? Maka ada diskredit ada pada oke, arti diskredit itu jadi teman-teman diskredit itu adalah apa lain dari menggunakan nama baik merusak reputasi atau berpengaruh buat merusak gitu sesuatu yang tidak itu yang baik atau ini di sini ada kata merongrong. Apa sih merongrong? Merongrong ini pasti udah sering dengar kata merongrong. Nah, kata merongrong itu bahasa lain dari mengerti sedikit demi sedikit tetapi terus menerus merongrong. Jadi mereka bertingkah sedikit demi sedikit tapi terus secara terus menerus itu untuk mengikis kewibawaan pemerintah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Soal tadi empat soal. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Suaranya jelas nggak? Bisa. Oke, kita baca dulu paragraf ini ya. Semburan judul yang berjudul semburan baru muncul di minggu. Semburan lumpur air dan gas berkeluar dari haluan sempurna salah seorang penduduk warga desa Minggi, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan itu merupakan waktu 9 di sekitar pusat semburan utama. Menurut seorang ahli Bandit Ergaco, perusahaan yang memproduksi gas-gas berbahaya di sekitar pusat semburan sebenarnya itu sama dengan 58 semburan liar sebelumnya. Semburan liar itu sebenarnya tidak berbahaya dan tidak akan membesar kalau dibiarkan. Semburan itu akan mengecil sendiri untuk meletus semburan. Hal hari ini akan memasuki 100 kg sebelum di Oke, pertanyaannya. Jadi apakah paragraf kedua tersebut yang ada? Yang kedua itu tidak perlu membaca semuanya ya teman-teman. Jadi cukup membaca yang ini saja dari menurut ini sampai ini. Oke. Biar untuk mempersingkat waktu soal ini. Jawaban yang kelima ini jawabannya C. Munculnya semburan liar. Apakah semburan liar?
Ide pokok apa sih ide pokok itu? Sebelum kita ini sih soalnya kita harus tahu ide pokok itu apa. Ide pokok bacaan atau ide pokok paragraf. Ingat-ingat ya teman-teman. Ide pokok paragraf adalah gagasan suatu paragraf yang menjadi topik topiknya apa ya? Sembilan. Di judulnya udah kelihatan sembilan. Jadi bisa digarisbawahi ide pokoknya sembilan. Sembilan miliar. Oke, ini pula atau tulisan yang kedua dari bahasa itu adalah munculnya 9 miliar. Oke, paham. Yang keenam, fakta dalam teks tersebut yang tepat adalah fakta. Kita menjawab pertanyaan keenam, kita juga harus perlu ingat apa sih pengertian dari fakta. Fakta itu biasanya ditandai dengan harusnya itu dengan adanya tempat atau bersifat objektif dan apa adanya. Jadi biasanya ditandai dengan tempat dan waktu yang sifatnya jadi jawaban yang enam itu yaitu A. 9 lumpur baru merupakan 9 ke 59. Nah, seperti itu. Biasanya kita adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan penyakit sesuatu yang benar ada atau terjadi. Jadi membuat anak tersebut merupakan fakta ada 9 lumpur baru merupakan 9 jadi anak ya teman-teman. Nah, itu main namanya bisa kita tahu karena lokasi dalam tempat kecamatan Porong kan harus lokasi kabupaten sebenarnya ini dikatakan fakta menjelaskan adanya lokasi dan lanjut untuk pertanyaan ke-7. Opini dalam teks tersebut adalah opini. Apa sih opini itu? Sebelum kita menjawab juga, kita harus ingat opini itu adalah pendapat, pernyataan yang mengungkapkan suatu argumen atau tanggapan mengenai suatu hal. Kalimat yang dikategorikan opini dari wacana tersebut adalah sebenarnya itu tidak berbahaya akan mengancam dengan sendirinya. Opini ini ditandai dengan penggunaan sifat tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jawabannya adalah B. Semburan liar itu tidak berbahaya dan akan mengancam dengan sendirinya. Pada teks itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya bahwa semburan tidak berbahaya dan tidak ada penelitian yang jelas apakah semburan itu berbahaya atau tidak. Makanya dia bisa lanjut untuk soal yang nomor 8. Simpulan yang tepat untuk paragraf kedua adalah paragraf kedua. Kata kuncinya yang D. Semburan liar ke 59 tersebut tidak berbahaya dan akan mengecil dengan sendirinya. Simpulan yang tepat dari paragraf kedua satu. Semburan tidak berbahaya dan akan mengecil sendirinya. Dan sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Ya, tidak. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, sudah jam 9. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini pada sesi Zoom. Semoga di pertemuan selanjutnya tidak ada kendala seperti eh, internet atau fasilitas yang kurang memadai di laptop tersebut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah setia pada sesi live malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.